Hai, kita berjumpa lagi hari ini. Seperti biasa, saya akan membacakan satu ayat. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, share, dan subscribe agar kita tetap bertemu. Bacaan yang saya akan baca hari ini terdapat di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Judulnya Taat dan Kasih. Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saja Anda berada, kita berjumpa kembali hari ini untuk melanjutkan atau untuk mendengarkan firman Allah. Nah, firman Allah yang kita akan dengarkan kali ini masih terdapat di dalam kitab Imamat atau buku yang ketiga dari Perjanjian Lama. Nah, saya akan membacakan cerita dari pasal 4. Judul dari pasal 4 ini adalah Korban Penghapus Dosa. Nah, jadi dari pasal 1, 2, 3, dan sampai 4 ini kita masih akan mendengarkan cerita tentang bagaimana bangsa Israel mengadakan korban-korban di kemah suci pada saat itu. Nah, pada saat ini korban yang mereka akan persembahkan, yang akan kita dengarkan ceritanya, adalah korban penghapus dosa. Nah, saya akan membacakan dari ayat pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu." Nah, jadi saudaraku, apabila seorang imam membuat satu kesalahan, dikatakan di sini dosa yang tidak sengaja, maka dia pun harus memberikan korban, ya, kepada Tuhan, ya. Dan kita akan melihat korban apa saja yang harus dibawa oleh imam tersebut, yaitu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Nah, jadi imam tersebut juga harus membawa seekor lembu jantan muda, sama dengan yang lain, ya, yang bukan imam. Jadi harus juga imam itu membawa seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Selanjutnya, ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Nah, jadi caranya sama saja, ya, dengan orang yang bukan imam atau yang bukan imam. Kemudian ayat 5. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah
korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan, imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya, jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Nah, jadi kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala, betisnya, dan isi perutnya dan kotorannya, semuanya itu harus dibawa keluar perkemahan dan dibawa ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, ya. Kemudian semua itu harus dibakar sampai habis, ya, sehingga menjadi abu tentunya. Nah, ayat 13. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel. Nah, jadi tadi imam, ya. Sekarang apabila segenap umat Israel, ya, apabila ada orang Israel dan jemaah tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Jadi sama juga sekali lagi, ya saudaraku, ya, baik imam, baik orang Israel, apabila melakukan dosa dikatakan mereka harus seperti ini, ya, membawa lembu jantan yang tidak bercela. Nah, selanjutnya lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Nah, jadi sama juga prosesnya, ya. Jadi darah itu harus dibawa juga, ya, ke dalam, kemudian dipercikkan sebanyak 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Ayat 19. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Nah, jadi tetap saudaraku, ya, prosesnya sama, ya. Kembali juga harus dibakar yang tidak perlu, yang tidak harus dikorbankan kepada Tuhan, itu harus dibawa keluar dan dibakar sehingga habis atau menjadi abu. Nah, selanjutnya 22.
Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Nah, di sini ceritakan lagi apabila dikatakan seorang pemuka ya, pemuka yang berbuat dosa namun tidak sengaja ya, dia berbuat dosa. Nah, dia harus membawa korban, dikatakan dia harus membawa dikatakan di sini seekor kambing jantan ya yang tidak bercela. Jadi tadi ada lembu, sekarang harus kambing jantan. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran, tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan ya. Jadi lemaknya itu harus diserahkan ya, menjadi korban ya, dibakar menjadi bau-bauan yang harum tentunya bagi Tuhan. Dikatakan sehingga ia menerima pengampunan. Dan ayat 27, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Nah, ada lagi saudaraku ya, di sini dikatakan jikalau rakyat jelata ya, seorang rakyat jelata dikatakan berbuat dosa yang tidak disengaja, dia harus membawa seekor kambing betina ya. Jadi tadi kambing jantan, sekarang kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Nah, selanjutnya ayat 32. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Nah, jadi jikalau dikatakan tadi orang yang biasa ya, dikatakan tadi itu membawa korban seekor, dikatakan di sini seekor kambing ya, yang kambing jantan ya, dikatakan tadi seorang rakyat jelata ya,
itu melakukan satu kesalahan yang tidak sengaja, dia harus membawa seekor kambing betina, ya, ekor kambing betina. Nah, kemudian prosesnya juga sama, ya, harus seperti yang kita sudah dengarkan ceritanya tadi. Nah, kemudian di ayat 34, kemudian imam harus mengambil dengan jari-jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah, tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Demikian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Nah, saudaraku, sampai sekian cerita, ya, yang saya bisa bacakan dari pasal 4 dari kitab Imamat ini, yang tentang judulnya korban penghapus dosa. Nah, jadi ternyata di sini ada dibagi-bagi, ya saudaraku, ya, dari imam apabila ia berbuat dosa yang tidak sengaja, juga bangsa Israel membuat dosa yang tidak sengaja, juga rakyat jelata, ya, itu semuanya ada ketentuannya, ya. Jadi korban-korban apa saja yang mereka harus bawakan sesuai dengan keadaan mereka apabila mereka melakukan satu dosa. Nah, saudaraku, inilah cerita yang saya dapat bacakan hari ini untuk kita semua bisa mengetahui cerita tentang bagaimana bangsa Israel atau umat-umat pilihan Allah terlebih dahulu, bagaimana mereka membawa korban bakaran untuk penghapus dosa di dalam kemah suci. Nah, nanti pada kali berikut kita akan di pertemuan kita lagi, saya akan membacakan lagi cerita tentang korban-korban yang lainnya lagi. Nah, sampai kita berjumpa kembali. God bless you. Bye.